Jadi saya lebih ke arah solutif langsung dan cepat. Masalah kesehatan di Indonesia adalah kurangnya dokter. Kita kurang 140.000 dokter. Itu utama. Bayangkan kalau ada yang kena stroke atau serangan jantung, dua sebab yang paling besar kematian, di beberapa kabupaten tidak ada spesialis jantung atau spesialis stroke. Dua, tidak ada perlengkapan yang memadai. CT scan, PET scan, jarang ada di kabupaten. Ini harus kita atasi dan ini bisa kita atasi. Bagaimana fakta sebenarnya dari klaim Prabowo bahwa stroke dan jantung penyebab utama kematian di Indonesia? Berdasarkan data Organisasi Kesehatan Dunia, pada 2019 silam menunjukkan stroke menyumbang angka kematian terbanyak di Indonesia dengan 131,8 kasus per 100.000 penduduk dan jantung menyumbang angka kematian berikutnya dengan 95,68 kasus per 100.000 penduduk. Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia mengungkap 4 provinsi di Indonesia dengan jumlah dokter jantung kurang dari 5 orang. Hal ini membuat pelayanan penyakit jantung tidak maksimal. Ditambah distribusi dokter jantung di Indonesia juga belum merata, apalagi jumlahnya terlampau kurang yakni 1 dokter jantung melayani 100.000 penduduk, dari semestinya 28 dokter melayani 100.000 penduduk. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan pada tahun 2023, dokter spesialis jantung saja hanya memadai pada 5 dari 38 provinsi jika acuannya rasio per 1.000 penduduk per jenis spesialis. Kemudian ada 31 provinsi kekurangan dokter spesialis anak, 28 provinsi kekurangan dokter spesialis penyakit dalam, 23 provinsi kekurangan spesialis obgyn, 33 provinsi kekurangan dokter spesialis radiologi, paru dan BKTV, dan 29 provinsi kekurangan dokter spesialis saraf. Dokter spesialis hanya memadai di 3 provinsi meliputi DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Bali. Selain kurang dan tidak meratanya jumlah dokter spesialis tersebut, hal ini diperparah dengan sarana dan prasarana serta alat kesehatan untuk diagnostik yang tidak merata, menjadikan salah satu penyebab penanganan tidak optimal. Data di atas hasil kurasi kolaborasi Aliansi Jurnalis Independen, Asosiasi Media Siber Indonesia, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, cekfakta.com, bersama 16 media dan 7 panel ahli di Indonesia. Para panel ahli yang terlibat diantaranya dosen Departemen Biostatistik, Epidemiologi dan Kesehatan Populasi Fakultas Kesehatan UGM Anis Fuad, Associate Professor, Data Science Program, Monash University Indonesia dan Co-Director Monash Data and Democracy Research Hub Dery Wijaya, dosen Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Atma Jaya Yogyakarta Dina Listiorini. Kemudian Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan, Senior Researcher Associate Center for Innovation Policy and Governance Kiar ST, peneliti senior Tesmeru Research Institute Luhur Arif Bima, dan dosen Hukum Ketenagakerjaan Fakultas Hukum UGM Nabila Rizfa Izzati. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.